Shalom, kembali lagi di Klava Sukacita. Perkenalkan, nama saya Inka Mami Putih, mahasiswa KKL STT GKI Ishak Samuel Kene. Saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau menjaga dan melindungi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti setiap pesan yang Kau sampaikan untuk kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Kitab Yeremia 34 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia 34 ayat 8 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan melakukan pembebasan. Pembebasan berarti Tuhan rindu setiap kita hidup dalam kebebasan sejati. Banyak orang saat ini hidup dalam belenggu yang tidak terlihat. Ada yang terikat oleh dendam dan kebencian, ada yang diperbudak oleh keserakahan dan ego. Bahkan ada yang hidup dalam merasa berdosa dan dosa masa lalu. Tapi Tuhan datang untuk memerdekakan kita dari semua itu. Pembebasan yang Tuhan maksud adalah tindakan nyata. Tuhan ingin kita juga memerdekakan sesama kita. Ketika kita menolong dan mengasihi tanpa pamrih, kita sudah membawa kabar pembebasan itu di tengah dunia dan penuh tekanan dan ketidakadilan. Tuhan tidak senang ketika kita menahan kebebasan orang lain, entah melalui sikap, kata-kata, atau perilaku. Karena setiap manusia berharga di mata Tuhan dan layak untuk hidup dalam pembebasan kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembebasan sejati dimulai dari hati. Saat kita memberikan Tuhan membebaskan hati kita dari iri, marah, dan kesombongan, maka kita pun akan menjadi saluran pembebasan bagi orang lain. Tuhan juga memanggil kita untuk memaklumkan pembebasan dimanapun kita berada, seperti di rumah, di tempat kerja, bahkan di gereja. Tuhan mengajar kita untuk membebaskan orang lain dari beban dengan kasih, kesalahan dengan pengampunan, dan kesedihan dengan pengharapan, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kasih Tuhan membebaskan hati kita hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari dosa dan ketidakadilan. Ampunilah kami bila kami sering membuat perbudakan diri dari keinginan dan dosa lama. Ajari kami untuk hidup sebagai orang yang sungguh merdeka di dalam Engkau, yang membebaskan sesama dengan kasih, pengampunan, dan keadilan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.